Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua bersama Ibu. Masih pada pembahasan yang sama seperti minggu lalu, yaitu seputar dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Jika minggu lalu kita melakukan Zoom meeting, kita bahas sedikit mengenai jagat raya dan tata surya. Untuk sekarang kita coba metode belajar baru. Nah, kalau kalian sudah menerima video ini atau kalian sudah membuka video ini, berarti kalian sudah mengerjakan pretest atau quiz yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, di dalam pretest atau quiz itu, semua jawabannya ada di video ini. Jadi, Ibu ingin mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan disampaikan. Nah, sebelum itu, kalian wajib baca dan dengarkan dengan seksama karena semua jawaban kuis ada di sini. Kalian juga wajib mencatat karena nanti catatan kalian harus disetorkan ke Ibu untuk sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran Ibu pada pertemuan kali ini. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan bahas mengenai jagat raya sebagai ruang eksistensi planet bumi. Jadi kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama ini ada pengertian jagat raya mengembang, teori-teori terbentuknya jagat raya, dan yang terakhir itu anggota jagat raya yang sebelumnya kalian sudah membuat mind mapping. Jadi Ibu harap kalian sedikitnya sudah mengenal atau mengetahui anggota jagat raya. Nah, kita akan bedah satu-satu. Masih ingat apa itu jagat raya? Jadi sebelumnya, minggu kemarin kan kita sudah bisa membedakan ya antara jagat raya dan tata surya. Clue-nya adalah jagat raya adalah wadah. Nah, pasti ingat kan? Jagat raya adalah suatu wadah. Jagat raya merupakan ruang yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Jagat raya memiliki batas-batas yang belum dapat diketahui. Jadi, meskipun sekarang abad yang sudah canggih, ahli-ahli yang terkenal sekalipun, masih belum bisa memetakan atau memperkirakan sejauh mana atau sebesar apa jagat raya. Nah, jagat raya disebut juga sebagai alam semesta. Di dalam jagat raya itu terdapat ribuan galaksi dan sistem bintang. Ada yang dapat dilihat langsung atau tidak bisa kita lihat langsung. Jadi bisa menggunakan alat seperti teropong bintang. Nah, hal tersebut karena ukuran galaksi dan bintang sangat beragam. Jadi bintang-bintang yang biasa kita lihat langsung pada malam hari yang kita bisa lihat cahayanya meskipun kecil, padahal aslinya sangat besar hingga melebihi planet terbesar sekalipun. Karena jaraknya jauh, jadi terlihatnya kecil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jagat raya mengembang. Nah, jagat raya hingga saat ini terus mengembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya galaksi-galaksi baru sehingga galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh. Nah, fenomena ini disebut dengan efek Doppler, yaitu yang dikemukakan oleh fisikawan asal Austria yang bernama Christian Doppler. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ada gambar atau animasi bahwa dari yang paling bawah itu kita analogikan sebagai galaksi-galaksi. Nah, yang paling bawah itu bisa terlihat bahwa galaksi-galaksi saling berdekatan. Seiring berjalannya waktu, galaksi-galaksi itu menjadi jarak dan terus menjauh, dan itu menjadikan seolah-olah semakin mengembang. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya gaya repulsi kosmis. Jadi jika di permukaan bumi itu mengenal adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik. Nah, jika di ruang angkasa itu dikenal dengan gaya repulsi kosmis atau gaya yang saling tolak-menolak. Nah, jadi gaya kosmis ini lebih besar daripada gaya gravitasi. Benda langit akan berjauhan dan ruang angkasa akan mengembang. Nah, bisa dilihat ya di gambar. Jadi yang paling bawah itu galaksi-galaksi seolah-olah berdekatan. Lama-kelamaan itu semakin menjauh dan akhirnya jadi terlihat efek mengembang seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori-teori terbentuknya jagat raya. Jadi sebenarnya teori-teori terbentuknya jagat raya itu ada macam-macam.
Tapi yang akan kita bahas kali ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori mengembang dan memampat. Yang kedua ada teori keadaan tetap. Dan yang ketiga adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada teori mengembang dan memampat atau teori ekspansi dan kontraksi. Ekspansi itu mengembang dan kontraksi itu memampat. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus. Terdapat materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang dan kontraksi atau memampat. Jadi, jika digambarkan, kalian lihat yang titik biru itu kita analogikan sebagai inti hidrogen. Jadi, jagat raya awalnya merupakan suatu inti yang terdiri dari hidrogen. Kemudian, massa ini mengalami siklus ekspansi atau mengembang menjadi semakin luas. Nah, pada saat mengembang berlangsung sekitar 300 miliar tahun. Jadi, dari inti hidrogen menjadi mengembang itu ada waktu prosesnya sekitar 300 miliar tahun. Nah, pada tahap ini mulai terbentuk galaksi-galaksi dan juga bintang. Nah, setelah muncul galaksi dan bintang, lama-kelamaan galaksi dan bintang tersebut semakin redup. Kemudian memampat kembali atau berubah menjadi bentuk awalnya, didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi dari galaksi-galaksi dan bintang tersebut. Nah, setelah proses memampat, proses selanjutnya yaitu mengembang kembali dan terbentuk kembali galaksi-galaksi dan bintang. Jadi di dalam teori ini, jagat raya tidak ada akhirnya, melainkan terus-menerus mengalami siklus. Jadi dari awalnya inti hidrogen, terus mengembang yang berlangsung sekitar 300 miliar tahun. Dari proses itu bermunculan galaksi dan bintang. Lalu prosesnya itu memampat kembali. Setelah memampat kembali, proses selanjutnya itu mengembang kembali. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori keadaan tetap. Nah, teori ini dikemukakan oleh Friedel. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama. Adapun jika terjadi penambahan zat, maka akan membutuhkan 1000 juta tahun untuk dapat mengisi ruang angkasa. Nah, dalam teori keadaan tetap, jika terdapat zat baru yang terbentuk, maka hal itu adalah proses pergantian galaksi atau zat lain yang menjauh dan digantikan dengan zat baru yang tercipta, tentu dengan waktu yang lama. Nah, namun, teori ini tidak mudah diterima oleh ahli lain, sebab teori ini melanggar salah satu hukum dasar fisika, yaitu hukum kekekalan zat. Nah, kekekalan zat merupakan zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi hanya dapat diubah menjadi jenis zat lain atau menjadi energi. Nah, karena teori ini diterima secara skeptis oleh beberapa ahli, teori ini menjadi memiliki kekurangan, yaitu ketika teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak berubah dalam waktu, namun ada beberapa ahli yang sudah membuktikan bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Jadi teori ini banyak tidak diyakini oleh sebagian besar orang karena banyak dipatahkan oleh analisis atau bukti-bukti lain dari para ahli. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan teori yang terakhir, yaitu teori Big Bang atau teori ledakan besar yang dikemukakan oleh George Lemaitre. Nah, teori Big Bang atau teori ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Jadi teori ini menjadi teori yang paling diminati atau paling banyak dipercaya oleh hampir kebanyakan orang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berawal dari 13.700 miliar tahun yang lalu. Nah, teori ini dikemukakan oleh George Lemaitre yang mengatakan bahwa alam semesta mulainya berawal dari gumpalan atom yang berbentuk bola kecil.
Gumpalan itu semakin lama semakin berdekatan dan semakin memadat. Pada akhirnya terjadi ledakan dahsyat yang memuntahkan seluruh isinya. Nah, setelah terjadinya ledakan dahsyat itu yang menghancurkan semua yang bertubrukan, akhirnya ledakan tersebut menimbulkan banyak serpihan. Nah, serpihan-serpihan itulah yang kemudian berkembang menjadi bentuk alam semesta yang sekarang ini dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, dari ledakan tersebut terkumpullah atom hidrogen dan berbentuk awan hidrogen atau nebula. Nebula bertambah padat dan memanas. Nebula itulah yang menjadi bahan pembentuk bintang. Setelah tercipta banyak bintang, bintang tersebut berkumpul menjadi kelompok yang kemudian disebut galaksi. Nah, dari galaksi lahirlah miliaran tata surya yang salah satunya yang kita tinggali hingga kini. Nah, jadi teori ini teori yang banyak dipercaya karena runtutan peristiwanya itu masuk akal seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir pada materi ini, yaitu anggota jagat raya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat mind mapping mengenai anggota jagat raya. Jadi seharusnya kalian sudah sedikit banyak mengetahui tentang anggota jagat raya. Nah, anggota jagat raya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada galaksi dan ada bintang. Yang pertama kita akan membahas mengenai galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Nah, benda-benda ini membentuk pulau-pulau di dalam ruang jagat raya. Nah, ruang antar galaksi mengandung zat yang terdiri atas proton, elektron, dan ion. Diperkirakan bahwa jarak antar galaksi rata-rata lebih dari 1 juta tahun cahaya. Lebih dari 1 juta tahun cahaya. Keberadaan galaksi dapat dideteksi dengan teleskop. Salah satu contoh galaksinya adalah galaksi Jalan Susu atau Milky Way atau Bima Sakti. Nah, kita akan mengenal beberapa bentuk galaksi. Yang pertama, ada bentuk spiral. Jadi, ciri-cirinya adalah dia mempunyai roda-roda Katrina. Sekitar 50% galaksi di jagat raya berbentuk spiral, seperti galaksi Bima Sakti. Nah, bisa kita lihat dari gambar, bentuk spiralnya itu kita bisa lihat ada satu titik cahaya itu menjadi pusat. Nah, pusatnya itu, dari pusat kita bisa lihat ada garis yang melingkar keluar. Nah, itulah yang menjadikan galaksi tersebut disebut dengan galaksi spiral, karena dilihat dari bentuknya. Yang kedua, ada galaksi bentuk spiral berbatang. Sekitar 30% galaksi di jagat raya berbentuk spiral berbatang. Sama-sama spiral, tapi ada hal yang membedakan kalau dilihat dari bentuknya. Jika bentuk spiral, itu terlihat dari titik pusat yang lebih bercahaya itu melingkar keluar garis atau kaki yang bergerak keluar itu langsung melingkar. Nah, jika bentuk spiral berbatang itu dari titik pusat yang bercahaya itu tidak langsung memutar keluar kakinya, tapi seolah-olah berjalan lurus terlebih dahulu lalu berbelok keluar. Jadi terlihat seperti berbatang, namun tetap ada cirinya, yaitu ada kaki yang keluar. Nah, selanjutnya ada bentuk elips. Sekitar 17% galaksi di jagat raya berbentuk elips. Nah, jika dilihat bentuk elips dan bentuk spiral itu hampir sama, bentuknya sama-sama lonjong, tapi bisa dilihat ciri-cirinya jika bentuk spiral itu terdapat kaki atau jalur lingkaran yang bergerak keluar. Jika bentuk elips itu tidak ada kaki atau jalur yang keluar, melainkan sekumpulan galaksi atau bintang yang membentuk seperti oval atau bahkan bisa seperti telur burung unta, seperti bola basket raksasa atau bola rugby bentuknya. Jadi berbentuk elips, tidak ada kaki atau jalur yang keluar seperti bentuk spiral berbatang atau bentuk spiral.
Nah, dan yang terakhir ada bentuk tidak beraturan. Nah, bentuk tidak beraturan ini banyak mengandung materi antar bintang terdiri dari gas dan debu. Nah, bisa dilihat bentuk tidak beraturan ini, jadi bentuknya itu hanya titik-titik bintang yang tersebar. Tidak ada bentuk khusus seperti bentuk spiral dan bentuk elips. Jadi hanya sekumpulan bintang-bintang yang tidak memperlihatkan atau tidak berbentuk seperti apapun. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenal satu lagi anggota jagat raya, yaitu bintang. Nah, bintang terdiri dari dua jenis, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Apa itu bintang semu? Bintang semu adalah bintang yang memantulkan cahaya dari bintang lain, sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Jadi dari judulnya pun atau dari jenisnya pun kita bisa tahu bintang semu itu sebenarnya dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri, melainkan cahaya yang ada pada bintang tersebut berasal dari pantulan sinar bintang yang lain atau dari bintang nyata. Nah, bintang nyata adalah bintang yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, adapun ciri-ciri bintang yang pertama, unsur-unsur yang terdapat pada bintang-bintang di galaksi Bima Sakti yaitu mengandung 71% hidrogen, 27% helium, dan unsur-unsur yang lebih berat. Yang kedua, suhu di daerah inti bintang dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui, salah satu bintang itu kan ada matahari. Nah, matahari itu bisa mencapai 15 juta derajat Celcius panasnya. Nah, dan yang ketiga, sebagian besar umur bintang antara 1 sampai 10 miliar tahun, bahkan beberapa bintang ada yang mencapai 138 miliar tahun. Nah, seperti itu. Kita sudah mengenal galaksi dan juga sudah mengenal bintang. Nah, sudah dibaca dan didengarkan. Setelah kalian catat semua, kalian kirimkan hasil catatannya di Google Classroom. Jadi kalian foto hasil catatan kalian kirimkan di Google Classroom. Nah, Ibu pengen catatannya itu lengkap, jadi kalian bisa dipelajari lagi untuk kemudian hari. Dikirimkan di Google Classroom sebagai tanda kalau kalian menghadiri pertemuan kali ini.